Halo guys, thank you yang udah tonton video ini. Hitam, si, red. Jadi kali ini gue bakal ngebahas suatu kasus yang ada di Subang yang sempat viral kemarin-kemarin ini. Jadi kasusnya itu tentang suatu pembunuhan yang sudah direncanakan oleh suatu ayah kepada anak dan istrinya. Jadi sebelum gue bahas kasus ini, jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Dan kalau udah, kita langsung aja ke videonya. Jadi kasus ini berada di Subang, Jawa Barat, yang pada suatu hari di desa Jalan Cagak, Dusun Cisepi, Subang, Jawa Barat, terdapat satu keluarga yang beranggotakan 4 orang, yaitu Yosep Hidayah, Tuti, Amelia Mustika Ratu, dan Yoris. Jadi Yoris ini tuh berprofesi sebagai kontraktor di suatu perusahaan di Subang, Jawa Barat. Jadi dia itu dikenal sebagai orang yang cukup. Bahkan dia itu sempat punya mobil yang bahkan gak main-main loh, mobil Alphard. Selain dia dikenal sebagai kontraktor, dia juga merupakan pemilik yayasan yang ada di desa tersebut. Yang yayasan ini tuh dibangun di tanah warisannya Tuti, istrinya. Pada 2009 yayasan itu dibangun dan telah beroperasi hingga kini. Dan pada 2009 itu pun merupakan tahun-tahun di mana Yosep sedang gencar-gencarnya bermain wanita. Dan pada akhirnya Yosep menikahi Mimin, yang mana belum diketahui oleh istri pertamanya, yaitu Tuti. Mimin merupakan seorang janda anak 2, yang dimana anaknya bernama Aridi dan Abi. Awas pengetahuan Tuti bahwa Yosep telah menikah lagi, Tuti ini langsung benar-benar maafin ya perbuatan Yosep ini. Jadi tuh dia nggak marah kalau tahu Yosep ini nikah lagi, karena emang Tuti ini udah tahu guys bahwa Yosep itu emang benar-benar sering main-main wanita gitu di belakang dia. Dan sampai pada kesempatan itu akhirnya Yosep ini tidur ini pindah-pindah tempat guys. Jadi semalam ini di rumah Mimin, si istri sirinya, selanjutnya itu di istri yang aslinya ini, si Tuti. Bahkan Tuti pun juga emang benar-benar maklumin, dan dia sempat deket sama Mimin, dan Mimin pun deket dengan anaknya Tuti yang namanya Amel. Lalu pada tahun 2010, Yoris, anak pertama dari Tuti, ini diangkat menjadi ketua yayasan di Yayasan Bina Prestasi Nasional ini, yang dimana Tuti dirangkap sebagai bendahara dari yayasan tersebut, dan akhirnya Mimin diangkat menjadi sekretaris. Namun sejak berjalannya waktu, Tuti dan Mimin akhirnya jadi nggak akur. Ya yang bikin nggak akur ya pasti karena keuangan. Jadi pada akhirnya Tuti dan Mimin jadi sering bertengkar, yang pada akhirnya Mimin resmi dipecat pada yayasan tersebut pada tahun 2013. Lalu pada tahun 2020-nya, selang 7 tahun dipecatnya Mimin, Amel yang merupakan anak kedua dari Tuti akhirnya menjadi sarjana di Manajemen Universitas Komputer Bandung atau Unicom. Lalu setelah lulus kuliah, pada akhirnya Amel diangkat menjadi sekretaris menggantikan Mimin yang dulu dipecat dari yayasan tersebut. Tapi karena Amel benar-benar ingin memajukan dan serius mengatur yayasan tersebut, akhirnya dia sempat berselisih sama bapaknya. Jadi akar permasalahannya itu dimulai di mana Yosep yang ingin mencairkan duit yayasan tersebut. Lalu hal tersebut sempat dilarang oleh Amel, yang pada akhirnya membawa permasalahan. Dan pada akhirnya Amel mengalah demi memenuhi ego bapaknya. Diduga-duga si Yosep ini ingin membeli motor NMAX untuk keperluan pribadinya. Yang bikin Amel nggak seneng tuh karena kita kan bisa pakai duit pribadi gitu maksudnya. Kenapa harus pakai duit yayasan buat ngecairin? Dan yang kita nggak duga-duga, pada 18 Agustus 2021, tahun dimana hal yang menggemparkan pengguna sosial media, dimana Tuti dan Amel ditemukan tidak bernyawa. Jadi Tuti dan Amel ini ditemukan di dalam mobil Alphardnya yang terparkir percis di garasi rumah mereka. Dan kondisi rumahnya pun sudah berantakan dan banyak bercak-bercak merah di lantai rumahnya. Yang dimana pada saat kejadian tersebut, Yosep terlihat histeris dan kaget dengan kejadian yang ada di rumahnya tersebut. Tapi yang mana pengakuan Yosep bahwa Yosep pada kejadian tersebut itu emang benar-benar gak ada di rumah. Jadi dia itu mengaku kalau dia tidur di rumah Mimin yang merupakan istri sirinya.
Namun hal itu sempat dicurigai oleh kerabat dan tetangganya, yang pada aslinya sehari sebelum kejadian, tepatnya Selasa 17 Agustus 2021 di malam harinya, di mana Yosef sempat berpamitan dengan anak dan istrinya yang ada di rumah. Yang Yosef ini mengaku kalau dia ingin nginep di rumah Mimin. Lalu Tuti pun emang mengiyakan karena emang pada dasarnya Yosef ini sering. Jadi ini tuh udah merupakan rutinitas si Yosef ini. Jadi selain berpamitan dengan istri dan anaknya, di rumah mereka pun sempat ada yang namanya Danu. Jadi Danu ini merupakan keponakan Tuti yang emang sering nginep di rumah mereka sejak kecil. Bahkan Danu itu udah dianggap sebagai kayak anak kandungnya gitu. Dan selain itu dia juga diangkat sebagai staf di yayasan tersebut. Nah pada malam itu tuh emang nyatanya nggak ada kejadian aneh. Nah yang dimana paginya setelah malam tersebut, Yosef akhirnya pulang ke rumahnya sekitar pukul 8 yang niatnya ingin mau mengambil alat-alat golfnya. Ya emang Yosef ini suka main golf sejak kecil ya. Sejak dia remaja juga dia suka main golf karena emang ayahnya ini sempat punya lapangan golf. Namun Yosef ini mencurigai mobilnya kok agak miring gitu loh. Dan seisi rumahnya ini banyak percak merah. Dan udah berantakan banget deh, emang benar-benar mencurigakan banget gitu. Lalu dia panik dan meneriaki nama anak dan istrinya. Sampai ia pun lari ke depan halaman rumahnya dan minta pertolongan. Yang awalnya itu dia nggak ngelihat ada siapa-siapa di situ, dan pada akhirnya ada Pak Suparman yang merupakan pegawai kebersihan desa tersebut. Pada akhirnya dia berdua pun ngecek ke dalam rumahnya, dan pada akhirnya Pak Suparman ini nemuin bercak darah yang dicurigai mengarah ke mobil Alphard yang miring tadi. Lalu mereka berdua pun coba untuk ngecek ke dalam mobilnya, dan ketika si Yosef ini ngintip ke dalam kaca bagasi mobilnya, Yosef pun histeris dan akhirnya Pak Suparman ini ikut ngintip dan dia juga histeris, kaget lah. Ternyata istri dan anak Yosef ditemuin udah gak bernyawa di dalam bagasi mobil tersebut. Merinding guys. Dan selanjutnya pada saat itu pun juga Suparman langsung disuruh oleh Yosef buat lapor ke ketua RT setempat. Lalu Yosef tuh langsung nelpon istri-istrinya dan ngabarin tentang kejadian ini. Nah setelah itu tuh dia langsung pergi ke polsek terdekat dan langsung ngebut deh pokoknya buat ngelaporin kejadian dan kasus pencurian yang terjadi di rumah mereka ini. Lalu pada saat itu juga polisi langsung meluncur ke TKP, ke tempat kejadian yang ada di rumahnya Yosef ini. Dan pada saat itu pun juga rumah mereka langsung dikerubungi oleh warga dan polisi yang menyelidiki kejadian sebenarnya. Setelah diselidiki, kedua korban tersebut dalam keadaan basah. Nah, setelah diotopsi juga, tubuh Tuti dan Amel ini meninggal karena hantaman benda tumpul. Sedangkan di sisi lain, polisi itu terus melakukan penyelidikan tentang kejadian tersebut. Yang pada awalnya polisi pun mengira ini kasus pencurian. Namun yang membuat janggalnya itu polisi nggak menemukan barang-barang yang hilang dicuri. Dan pintu dan jendela mereka pun itu nggak ada yang rusak karena dibobol. Biasanya kan emang kalau pencuri itu ngebobol pintu atau enggak ngebobol jendela. Yang artinya polisi telah menduga bahwa orang terdekat yang melakukan aksi tersebut. Nah, akhirnya polisi memeriksa semua tetangga dan kerabat keluarga terdekat untuk dijadikan pelaku atau saksi dalam kejadian tersebut. Dan pada akhirnya polisi menemukan titik terang bahwa ada CCTV yang ada di depan rumah mereka, yang pada saat itu juga diperiksa. Pada pukul 7 paginya sebelum kejadian tersebut, terdapat mobil Avanza putih yang bergerak di dekat rumah mereka, yaitu di tempat TKP kejadian. Dan turun seorang wanita yang memakai baju putih. Jadi dari sini polisi mulai memahami dengan adanya bukti-bukti yang terdapat dari informasi yang sudah ada, dan mencoba mencari titik terang dari kejadian tersebut. Nah pada akhirnya polisi itu menemukan titik terang bahwa baju Yosef yang pada saat kejadian tersebut terdapat bercak merah. Nah, polisi itu menduga bahwa bercak merah itu merupakan darah dari Tuti dan Amel. Selain hal tersebut, ada juga hal yang menggemparkan lainnya. Dari hal-hal tersebut, Yuris, anak dari Yosef ini juga curiga kepada ayahnya, karena dia itu merasa ada yang janggal. Nah, pada saat kejadian ini masih berjalan, Yosef dan Yuris ini berselisih dengan perilaku bapaknya yang memaksa Yuris untuk mencairkan dana bos dari yayasan tersebut. Nah, diperkirakan duitnya ini nyampe 200 juta.
Nah, maksud Yuris menolak itu karena nggak masuk aja ke otaknya dia gitu. Yuris ini merasa nggak pantas pada saat ada musibah yang menimpa mereka, tapi bapaknya ini malah minta mencairin dana 200 juta. Selain dari hal-hal tersebut, karena kasus ini udah viral di mana-mana, banyak yang mau mengaitkan kasus ini dengan sesuatu video di mana ada seseorang wanita yang kesurupan yang ia mengaku bahwa dirinya ini adalah Amel. Nah, buat kalian yang penasaran, ini dia videonya. Oh, Amel. Subhanallah. Amel. Kenapa jahat? Astagfirullahaladzim. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu dan anak. Ini Amelia ya. Subhanallah. Kok bisa masuk ke pasien saya? Kenapa ngikut barusan? Ngikut atau gimana? Ngikut ya. Pengen maksudnya tuh kok baru gitu ya. Iya, subhanallah. Ayahnya itu siapa namanya? Ayahnya Amel. Yosef. Subhanallah. La ilaha illallah. Kenapa ikut ini? Ikut masuk ke ini ke pasien saya, ke Teh Ina. Kenapa? Subhanallah. Nih, mau nanya ya. Ini kan Teh Amel namanya. Ya tahu, saya juga tahu dari apa tuh Facebook ya, dari YouTube. Dan sempat beberapa kali tuh Yosef istri sirinya ini Mimin sempat buat berdoa di kuburannya Tuti sama Amel ini. Nah, pengakuan Danu tuh kayak gini. Yang pada awalnya Danu itu tuh nggak tahu kalau mereka itu bakal dieksekusi mati kayak gini. Jadi kayak hanya sebatas kasih pelajaran aja. Karena Danu takut sama Yosef dan akhirnya dia nggak bisa nolak. Akhirnya Danu dan Yosef pun berangkat ke rumah mereka, di mana Tuti dan Amel akan dieksekusi. Nah, pas udah di sana pun mereka langsung disambut sama Mimin dan kedua anaknya, Arigi dan Adi. Nah, di situ tuh Yosef nyuruh buat Danu ngambil barang yang ada di gudang belakang mereka. Setelah itu mereka berempat langsung masuk ke dalam rumah, tapi Danu ini tuh disuruh nunggu di depan garasi. Nah, gak berselang lama, akhirnya tuh Danu denger teriakannya si Amel. Dan ngebuat Danu ini tuh penasaran, langsung masuk buat ngecek ke dalam. Nah, di dalam tuh Danu kaget ngeliat Tuti tuh udah gak bernyawa. Dan Amel ada di pojokan kamar. Saat itu juga dia melihat bahwa Amel dihantam kepalanya ke tembok. Sampai pada akhirnya Amel pun juga ikut gak bernafas. Nah, setelah itu Yosef itu nyuruh Danu buat bawa tubuh Tuti dan Amel ini ke kamar mandi buat dicuci dan dibersihin supaya nggak ada bercak-bercak merahnya. Nah, abis itu tuh Yosef tuh masih nyuruh Danu buat ngangkat tubuh mereka buat digotong ke dalam mobil Alphardnya tersebut. Nah, setelah semuanya beres tuh akhirnya mereka berniat buat ninggalin TKP tersebut. Sebelum mereka tuh berpisah, Yosef ini sempat ngingetin ke Danu bahwa Danu ini harus tutup mulut. Kalau enggak itu Yosef itu ngancem buat ngebunuh si Danu ini. Setelah dicek tuh emang pengakuan Danu tuh emang benar-benar sinkron sama yang kejadian yang ada di TKP tersebut. Dan kondisi penyelidikan saat itu, yang pada saat olah TKP tersebut, emang rumah bagian belakangnya tuh emang banyak air, yang emang banyak banget detail-detail yang dijelasin sama si Danu ini. Pokoknya penjelasan Danu ini percis banget sama yang udah diolah TKP sama kepolisian tersebut. Ya, akhirnya pada saat itu juga tuh Danu langsung ditetapkan sebagai tersangka pertama di kasus tersebut. Nah, dengan adanya pengakuan ini tuh polisi jadi lebih gampang buat nyelesain kasus ini. Nah, selain jadi tersangka tuh Danu juga bersedia buat jadi informan. Ya, pada akhirnya tuh polisi akhirnya menahan Yosef. Ya kan emang ini udah bener-bener ketahuan banget ya kelakuannya Yosef. Tapi tuh dia benar-benar kekeh bahwa dirinya itu nggak bersalah, dan bahkan Yosef sampai saat ini sempat bilang bahwa pengakuan Danu itu adalah pengakuan palsu. Nah, dengan titik terang ini, akhirnya Mimin dan kedua anaknya pun juga menjadi tersangka selanjutnya. Dan dari pengakuan Danu tersebut, akhirnya polisi tuh memberikan penjagaan khusus untuk keluarganya Danu tersebut. Ya, takut terjadi apa-apa gitu. Nah, setelah pengakuan dari Danu ini, akhirnya polisi tuh melakukan olah TKP ulang di rumah dari Yosef tersebut buat nyari barang yang jadi alat untuk menghantam kepala Tuti. Nah, tapi sampai saat ini polisi masih belum menemukan barang tersebut. Jadi pada akhirnya ada 5 orang yang menjadi tersangka di dalam kasus ini. Yaitu ada
Yosep, Mimin, Abi dan Arigi, dan juga Danu. Nah, gimana nih buat kasus ini? Emang rumit sih, tapi ini memang bener-bener si Yosep ini tuh pinter banget buat nyari pencitraannya gitu loh. Yang ngebuat tuh seolah-olah dia tuh orang yang paling menderita di dalam kasus ini. Sampai saat ini pun kasus ini masih diperiksa oleh petugas tempat. Dan menurut informasi yang beredar, kalau pelakunya itu emang terancam hukuman mati. Semoga emang benar-benar dihukum mati, karena emang buat kasus-kasus kayak gini tuh emang lebih baik pelakunya dihukum dengan seadil-adilnya. Tapi buat Danu ini nggak sampai dihukum mati kayaknya. Karena emang Danu itu udah berniat baik buat ngakuin nih kalau dia ini salah satu pelaku dan dia tuh bersedia buat jadi informan di kasus tersebut. Nah, kita nggak tahu juga ya, kalau nggak ada Danu ini, kasus ini tuh nggak bakal bisa diselidiki dan emang benar-benar gak selesai. Jadi sampai sini dulu untuk pembahasan kasus ini. Ya, semoga dengan adanya kasus ini kita bisa menjadikan pelajaran yang baik-baik. Terima kasih, saya Rifki. Ciao.